Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajimi KSL. Di video ini aku mau bahas spoiler alur cerita Wudong Qiankun season 3 episode ke-9. Perlu diketahui juga, spoiler ini hanya alur ceritanya saja. Cerita sama gambarnya mungkin berbeda. Hwago yang mengejar Lindong karena ingin balas dendam atas kematian putranya berakhir dengan kekalahan. Berkat memurnikan buah 1000 binatang dan transformasi kera iblis, Lindong bisa melawan Hwago yang berada di ranah penciptaan Ki tingkat lanjut. Berita tentang Hwago yang mengejar Lindong, seorang yang berada di ranah pembuatan formulir tingkat lanjut dan berujung kekalahan, membuat geger seluruh kota. Mo Xianxian, puteri sekte iblis besar yang mendengar itu, menyuruh seseorang untuk mencari tahu akan kebenarannya. Mo Xianxian juga sedikit tertarik dengan Lindong. Jika kabar itu benar, Lindong adalah seorang yang memiliki potensi. Mo Xianxian berpikir untuk membantu Lindong jika menguntungkan sektenya. Mo Xianxian menantikan pencapaian Lindong selanjutnya. Kemungkinan besar Lindong akan mengikuti perburuan harta karun di tablet kuno Wasterland, dan mungkin juga akan bertemu dengan Tuan Muda Sekte Bela Diri dan Tuan Muda Sekte Boneka Tersembunyi. Berbeda dengan Mo Xianxian yang tertarik dengan Lindong, Sekte Boneka Tersembunyi sangat tegang. Hwago memerintahkan untuk memburu dan membunuh Lindong di perburuan harta karun tablet kuno Wasterland. Sementara itu, Lindong yang melarikan diri berhenti di sebuah pegunungan. Lindong menatap tablet kuno Wasterland. Tinggal 10 hari sebelum terbukanya tablet kuno Wasterland, dan pasti banyak yang akan datang untuk itu. Mungkin 4 klan juga ikut serta. Lindong sangat menantikan itu. Jika dia dulu masih dibully Wang Yan, maka kali ini Lindong percaya bahwa dia bisa mengalahkan Wang Yan. Tapi meskipun tidak takut siapapun, Lindong harus berhati-hati. Untuk mengantisipasi kejadian buruk, Lindong memperbaiki baju armor yang ia rampas dari Huazong. Lindong telah naik menjadi master simbol tingkat rendah, jadi dia bisa memperbaiki baju armor itu sendiri. Perlu 2 hari bagi Lindong untuk memperbaikinya, tapi hasilnya juga memuaskan. Kini sudah saatnya Lindong pergi menuju tablet kuno Wasterland. Dengan menunggangi Xiaoyan, Lindong pergi ke sana. Saat menuju ke sana, Lindong bertemu dengan seorang pemuda yang menaiki elang. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Wuci. Selain itu, dia juga langsung mengajak Lindong bertarung. Dari sini kita sudah dapat menebak kalau Wuci adalah Tuan Muda Sekte Bela Diri, si maniak bertarung. Lindong tidak menganggap tantangan Wuci dan hendak pergi. Tapi sebelum pergi, Wuci memberitahu Lindong bahwa Sekte Boneka Tersembunyi telah mengerahkan beberapa praktisi elit untuk memburunya. Lindong juga telah menebak itu. Tapi itu tidak akan menghentikan Lindong masuk ke tablet kuno Wasterland. Wuci yang melihat Lindong tanpa kenal takut menaruh rasa hormat pada Lindong, dan juga Wuci ingin melihat bagaimana cara Lindong menghadapi gabungan Sekte Boneka Tersembunyi. Wuci lalu bergegas mengikuti Lindong karena tidak ingin ketinggalan pertunjukan yang menarik. Tablet kuno Wasterland adalah tempat paling kuno dan misterius di provinsi Dehuang. Tak hanya dari Kekaisaran Yan, negara lain juga banyak yang ikut serta. Banyak praktisi kuat yang sudah berkumpul. Di area tablet kuno Wasterland ada sebuah aura penghalang yang melarang seorang praktisi untuk terbang. Tapi bagi Xiao Diao itu bukanlah masalah, karena Xiao Diao memiliki kemampuan untuk menutupi aura itu. Lindong yang telah sampai lalu berbaur dengan kerumunan. Itu dilakukan Lindong agar Sekte Boneka Tersembunyi tidak dapat mencarinya dengan mudah. Tapi saat Lindong sedang berjalan-jalan, Lindong melihat sebuah keributan yang diciptakan oleh orang-orang Sekte Boneka Tersembunyi. Melihat auranya, Lindong tahu bahwa mereka memiliki posisi tinggi di sekte. Seorang pemuda bernama Teng Lei dan tetua lainnya. Mereka berada di tahap penciptaan Ki tingkat awal. Tiba-tiba saja Teng Lei memanggil nama Lindong dan menyuruh Lindong menampakkan dirinya. Teng Lei dapat mengetahui kalau Lindong berada di sekitarnya, karena dia yang memberikan boneka jiwa pada Huazong dan menuangkan energi mental yang aneh. Teng Lei terus mengarahkan energi mentalnya pada kerumunan untuk mencari Lindong. Lindong berpikir kalau konflik sudah tidak dapat dihindari, jadi dia juga membalas. Energi mental Teng Lei dan Yuan Power Lindong bertabrakan.
Tak berhenti di situ, Teng Lei juga menciptakan sebuah tangan raksasa dengan kekuatan mentalnya dan menyerang Lindong. Kekuatan mental Teng Lei sangat ganas dan memiliki efek korosif, tapi di depan Lindong itu tidak berguna. Lindong memecahkan serangan Teng Lei dengan kemampuan penghisapnya. Pertukaran serangan pertama ini dimenangkan Lindong. Saat Teng Lei hendak melanjutkan serangan, Wu Qi tiba-tiba keluar dari kerumunan. Wu Qi juga membawa dua praktisi penciptaan Qi. Wu Qi berkata bahwa jika keduanya bertarung sekarang dan terluka, maka saat tablet kuno Wasterland terbuka, mereka akan menerima kerugian. Tak hanya Wu Qi, Mo Xianxian juga berada di sana dan memberikan saran juga. Dengan terlibatnya Wu Qi dan Mo Xianxian, Teng Lei hanya bisa mundur dan tidak mengganggu Lindong lagi sampai tablet kuno Wasterland terbuka. Kemudian setelah itu terjadi lagi keributan. Itu karena 4 klan sudah tiba di tablet kuno Wasterland. Sebagai nomor 1 di Kekaisaran Yan, Lin Langtian yang memimpin itu. Xiao Diao yang merasakan aura Lin Langtian mengatakan bahwa Lin Langtian sudah mencapai setengah langkah ranah manifestasi. Lin Langtian juga tidak sendirian, ada Lin Keer yang dulu pernah menemani Lindong. Selain klan Lin, klan Xin juga datang dan dipimpin oleh Xin Si. Keluarga Huangpu juga telah datang. Tapi jika dulu Xing Ju yang mewakili, kali ini adalah orang lain. Gadis cantik bernama Huang Pujing. Berikutnya adalah klan Wang dan dipimpin oleh Wang Yan. Lindong memiliki kebencian kepada Wang Yan karena dulu Wang Yan hampir membunuh Lindong demi tombak surgawi. Kebencian Lindong meluap dan tak terbendung. Wang Yan pun lalu menyadari bahwa niat membunuh itu berasal dari Lindong. Lindong kini jadi pusat perhatian karena mengungkapkan niat membunuh pada Wang Yan begitu saja. Lindong tidak peduli pada orang lain. Lindong langsung menyerang Wang Pan kali itu juga. Wang Pan adalah orang yang pertama kali memulai konflik dengan Lindong. Lindong dengan cepat mencengkram Wang Pan dan menampaknya di depan publik. Wang Pan menerima serangan itu begitu saja karena tidak ada kemampuan melawan balik. Sontak itu membuat klan Wang malu dan marah besar. Para tetua juga hendak keluar menangani Lindong sendiri, tapi Wang Yan menghentikannya. Sambil memegang tombaknya, Wang Yan bertanya pada Lin Langtian, apakah jika Lindong terbunuh, Lin Langtian akan bertindak? Lin Langtian lalu menjawab bahwa itu terserah kepada Wang Yan. Mendapatkan persetujuan dari Lin Langtian, Wang Yan hendak maju menyerang. Tapi Lindong kemudian berkata bahwa Wang Yan harus mempersiapkan tas penyimpanannya dulu. Jadi dulu walaupun Lindong kalah dari Wang Yan, Lindong berhasil mengambil tas penyimpanan Wang Yan dan melarikan diri. Lindong mengungkitnya kembali agar Wang Yan menerima malu. Setelah itu Wang Yan menyerang Lindong dengan ganas, tapi Lindong dapat menahan itu, bahkan tanpa mundur sedikit pun. Wang Yan kembali menyerang dengan teknik tapak prasasti emas, tapi lagi-lagi Lindong dapat menahan itu dan menghancurkannya berkeping-keping dengan tinju saja. Lindong lalu berkata bahwa dia akan menunjukkan apa itu tapak prasasti emas yang sebenarnya. Menghadapi serangan Lindong yang 2 kali lebih kuat dari serangan Wang Yan sebelumnya, Wang Yan tidak berani lalai dan menggunakan kemampuan rahasianya. Kemampuan rahasia Wang Yan dapat menandingi prasasti emas Lindong, tapi juga tidak dapat menekan balik. Selanjutnya, Lindong muncul dengan tinju. Wang Yan juga menggunakan kemampuan tingkat atas untuk menyerang Lindong kali ini. Tapi saat serangan tombak Wang Yan dan tinju Lindong bertabrakan, Wang Yanlah yang terlempar beberapa meter, sedangkan Lindong masih baik-baik saja. Kerumunan sangat tercengang dengan hasil ini. Jenius klan Wang dikalahkan di depan umum begitu saja, hanya dengan tinjuan. Lindong kembali menyerang. Dengan serangannya kali ini, mungkin Wang Yan akan mati. Tapi tentu saja klan Wang adalah klan teratas yang memiliki banyak praktisi elit. Melihat Wang Yan akan mati jika diteruskan, para tetua di ranah penciptaan Qi tingkat lanjut bergerak dan menghentikan Lindong. Oke, cukup di sini saja dulu. Kita akan lanjut minggu depan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.